Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan mengenai rancangan PAI bagi bayi usia 0-2 tahun. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Dira Sundari Juwita, Ilham Afandi, Muhammad Naufal Nasih Ulwan, Nurwina Fujinisha, dan Sri Dewi Maulana. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rancangan. Rancangan adalah kegiatan merencanakan atau mendesain media sebelum pembelajaran dilaksanakan sehingga terciptalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini adalah rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar mengacu kepada karakteristik seperti usia, kebutuhan, dan kemampuan setiap anak. Nah, dalam proses belajar itu pasti akan membutuhkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran atau sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang beserta perangkat kerasnya. Di sini ada dua media. Yang pertama yaitu ada media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Masa 0-2 tahun itu merupakan masa ketergantungan seluruhnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bayi ini sudah mulai aktif menerima suara sejak ia lahir. Bahkan sejak dalam rahim juga bayi sudah bisa mendengarkan suara. Meskipun memang perkembangan pendengaran bayi akan semakin optimal ketika bayi menginjak usia 6 bulan sejak kelahiran. Nah, contoh dari media auditif ini ada musik. Musik menjadi salah satu sarana yang cukup bagus untuk merangsang perkembangan pendengaran bayi. Hal sederhananya dapat dimulai dengan memberikannya lagu, bahkan menyanyikannya, seperti memberikan sholawat Nabi dan masih banyak lagi. Selain itu, pembelajaran PAI juga dapat diterapkan dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran ataupun lantunan huruf hijaiyah melalui radio dan sebagainya. Bayi itu akan senang dengan banyak suara dan musik yang ia dengar. Tidak peduli seberapa kecil dia mendengarkan cerita itu, tapi hal itu bertujuan agar dapat merangsang perkembangan pendengarannya. Memang awalnya bayi itu acuh akan sesuatu yang diberikan, namun lama-kelamaan pasti dia akan mencoba untuk merespon dan mencoba untuk mencontohnya. Yang kedua ada media audiovisual. Media ini diimplikasikan melalui kanal YouTube, televisi, dan sebagainya. Media audiovisual ini mengandalkan kecanggihan teknologi sehingga mempunyai kemampuan yang lebih baik dan unggul dibanding media yang lain. Saat ini banyak sekali orang tua yang memanfaatkan media audiovisual ini untuk pembelajaran bagi anak-anaknya, khususnya pembelajaran pada pendidikan agama Islam, seperti memberikan tontonan kisah-kisah para nabi yang divisualisasikan melalui film kartun. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang metode pembelajaran PAI pada anak usia di antara 0-2 tahun. Nah, yang pertama yaitu metode bercerita. Metode ini menggunakan media auditif, di mana cerita atau kisah-kisah yang diberikan hanya bisa didengar baik oleh pendengaran si anak. Adapun manfaat dari metode ini ialah memberikan pembelajaran yang positif bagi si anak yang kemudian akan menjadi acuan dalam berbuat baik. Mulai dari hal-hal yang sederhana seperti berterima kasih, saling memaafkan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu metode melalui nasihat. Nah, metode ini bersifat auditif juga, di mana bentuk nyatanya berupa pengajaran hal-hal baik mengenai apapun. Misalnya nasihat mengenai keesaan Allah, pentingnya melaksanakan sholat, dan saling menolong ataupun yang lain-lain. Yang berperan penting dalam metode ini ialah orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu metode latihan. Nah, metode ini lebih kepada menanamkan kebiasaan yang baik, seperti membaca doa sebelum dan sesudah tidur, ataupun membaca doa sebelum dan sesudah makan, ataupun dengan cara menonton ulang video-video tentang tata cara sholat, ataupun tata cara berwudu, ataupun juga tata cara baca huruf hijaiyah. Nah, metode ini juga berguna untuk memperoleh suatu keterampilan yang akan dimiliki oleh anak. Yang selanjutnya yaitu contoh pembelajaran. Nah, sejak dini
anak harus mulai ditanamkan ketauhidan, yaitu mengenai keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya membiasakan mengucapkan kalimat hamdalah, istighfar, ataupun doa-doa pendek lainnya yang tentunya akan mudah dipahami oleh anak. Hal ini bertujuan agar setiap perkembangan dan pertumbuhan anak senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama. Selanjutnya mengenai ibadah. Nah, agar tumbuh menjadi insan yang bertakwa, contohnya mengajarkan anak melaksanakan sholat, ataupun tata cara berwudu, ataupun yang lainnya juga. Nah, di samping itu, akhlak juga menjadi pembelajaran yang penting bagi anak. Bagaimana cara menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, dan menghormati yang lebih tua. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan usia anak 0-2 tahun. Secara umum, karakteristik perkembangan anak usia 0-2 tahun yaitu 1. Berpikir melalui perbuatan. Yang kedua, perkembangan fisik yang dapat diamati, yaitu gerak-gerak refleks sampai ia dapat berjalan dan berbicara. Yang ketiga, yaitu belajar mengkoordinasi akal dan gerakannya. Yang keempat, cenderung intuitif, egosentris, tidak rasional, dan tidak logis. Aspek yang pertama dari karakteristik perkembangan yaitu aspek motorik kasar, yaitu proses perkembangan motorik kasar dimulai dari tahap tengkurap, mengangkat kepala dan membalik badan, duduk, dan kemudian berdiri dan berjalan. Pemeriksaan neurologis dari tonus, kekuatan refleks, tendon dalam, dan koordinasi sangat sulit dilakukan pada bayi karena tidak kooperatif. Setelah 2-3 tahun, pemeriksaan neurologi akan lebih mudah. Pertanda maturasi neurologis adalah refleks primitif yang berkembang sejak dalam kandungan dan menghilang pada usia 3-6 bulan. Reaksi postural yang tidak ada ketika lahir dan akan berkembang pada usia 3-10 bulan. Tonus otot dan kekuatan otot dinilai dengan cara observasi, bukan dengan menguji secara langsung. Aktivitas spontan menahan tubuh ketika didudukkan atau diberdirikan menunjukkan kekuatannya. Sekian, selanjutnya aspek fisik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek perkembangan fisik pada bayi usia 0-2 tahun. Yang pertama itu, sekitar 6 bulan pertama, bayi itu akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun kemudian akan menurun. Nah, pada tahun pertama, perkembangan bayi itu lebih signifikan terlihat pada penambahan berat badannya dibandingkan peningkatan tinggi badan. Namun pada tahun kedua akan terjadi kebalikannya, di mana peningkatan tinggi badan lebih signifikan terlihat dibandingkan pada penambahan berat badan. Lalu berat badan bayi juga pada sekitar 1 tahun lebih, itu berat badannya akan 3 kali lebih besar dibandingkan pada ketika dia lahir. Lalu pada bayi usia 0-2 tahun itu mulai memiliki gigi itu 4-6 buah gigi susu. Nah, gigi susu ini itu dimulai dari gigi depan sampai gigi geraham belakang. Lalu mengenai berat otak, nah bayi ini itu memiliki 1/8 berat total bayi. Nah, yang paling pesat ini berkembangnya itu pada usia 2 tahun mengenai berat otak itu. Lalu otak kecil yang dimiliki bayi itu memiliki 3 kali berat badan setelah bayi itu berusia 2 tahun. Lalu pola perkembangan fisik bayi laki-laki itu sama dengan bayi perempuan, namun terdapat perbedaan kecepatan tinggi pertumbuhan atau perkembangannya. Nah, perbedaan ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu kelompok jenis kelamin. Yang kedua, ras. Yang ketiga itu tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi itu
terlihat paling menonjol, dikarenakan ketika bayi yang berada pada keluarga tingkat ekonomi rendah, maka mereka belum tentu akan bisa memberikan nutrisi yang baik pada bayi yang berusia setelah lahir 0 sampai 2 tahun itu. Sedangkan untuk bayi yang lahir di keluarga yang di ekonominya itu kelas tinggi, maka tentu saja kebutuhan gizi, nutrisinya itu pasti akan terjamin, dan tentu saja bagi mereka itu mudah untuk didapatkan makanan-makanan yang bergizi ataupun hal yang baik untuk dilakukan pada bayi. Selanjutnya mengenai aspek intelektual. Nah, kemampuan intelektual ini berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Nah, thinking itu berkaitan mengenai pikiran, perceiving itu mengenai persepsi awal, dan yang terakhir itu mengenai mengerti atau tidaknya bayi terhadap apa yang disampaikan. Sehingga untuk mengenal lingkungannya, bayi itu perlu menggunakan sistem penginderaan dan gerakan-gerakan motorik. Namun, di sisi lain, karena saraf-saraf otaknya itu belum matang atau belum tumbuh secara sempurna, maka pengenalan lingkungan tersebut itu kadang sering tidak logis dan tidak realistis. Tetapi melihat pada perkembangannya, nah perkembangan intelektual ini cepat dan intensifnya itu pada tahun-tahun pertama, yaitu pada umur 1 tahun atau 2 tahun. Namun melihat pada hasil penelitian longitudinal atau penelitian panjang, diketahui bahwa bayi itu pada umur 1 tahun itu ada 20% perkembangan intelijensinya dan meningkat setiap tahunnya hingga sempurna 100%-nya itu pada umur 17 tahun. Lalu kemudian mengenai kemampuan kognitif, ini kan didapatkan itu dari pembentukan sebuah pengertian. Nah, pengertian ini didapatkan melalui proses kematangan dalam belajar yang tentunya dipengaruhi tingkat kecerdasan bayi dan pengalaman apa yang sudah dilalui oleh bayi tersebut, dimulai dari 0 dia lahir hingga akhirnya menginjak usia 2 tahun. Nah, mengenai jika sudah terbentuknya pengertian ini, maka si bayi itu bisa menghasilkan sebuah persepsi awal yang tentunya didapat dari penjelasan sensorik, karena melalui pemikiran terlebih dahulu sebelum menghasilkan sebuah persepsi ini, sehingga menemukan arti dari menjangkau segala sesuatu yang bisa diraih. Jadi pada dasarnya intelektual pada bayi itu belum benar-benar berkembang, sehingga membutuhkan proses kematangan, dan dilaluinya itu melalui proses belajar, sehingga lama-kelamaan intelektual yang dimiliki oleh bayi itu akan semakin baik dan berkembang dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai aspek sosio-emosional. Yang pertama itu ada kemarahan. Pada anak usia 0 sampai 2 tahun, kemarahannya itu bisa berupa menjerit, meronta-ronta, menendang, mengibaskan tangan, memukul, melonjak-lonjak, bahkan berguling-guling dan menahan nafasnya. Kemudian yang kedua itu ada ketakutan. Ketakutannya itu bisa berbentuk menjauhkan diri, merengek, menangis, dan menahan nafas juga. Kemudian yang ketiga itu ada rasa ingin tahu, seperti menegangkan otot muka, membuka mulut, menjulurkan lidah, memegang sesuatu atau memegang barang, membolak-balikan barang, melempar atau memasukkan barang tersebut ke dalam mulut. Kemudian ada kegembiraan. Kegembiraan ini seperti tertawa, tersenyum, menggerakkan tangan dan kakinya. Kemudian yang terakhir itu ada afeksi. Afeksi itu seperti memeluk, menepuk, mencium barang atau orang yang dicintainya. Bayi itu lahir sudah membawa karakteristik emosional tertentu, tetapi karakteristik ini dimodifikasi berdasarkan gaya dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, seperti emosional. Emosional itu adalah perasaan anak dan bagaimana anak mengungkapkan perasaannya.
Kemudian ada sosial. Sosial itu adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk membina hubungan interpersonal. Kemudian ada temperamen. Temperamen itu seperti menggambarkan hubungan sosial dan bagaimana anak bereaksi atas sesuatu. Nah, kemudian ada keterampilan adaptif. Keterampilan ini seperti dia sudah mulai makan sendiri, kemudian memakai baju sendiri, dan aktivitas sehari-hari yang lainnya. Selanjutnya itu ada aspek bahasa. Perkembangan bicara dan bahasa pada bayi. Itu ada periode prabicara. Itu sekitar usia 0 sampai 10 bulan. Yang pertama itu berkembangnya kemampuan reseptif. Reseptif itu adalah kemampuan bayi untuk mencari arah datangnya suara. Yang kedua itu ada ekspresif. Ekspresif itu adalah kemampuan menyampaikan keinginan yang ingin disampaikan, bisa melalui bahasa tubuh. Nah, ekspresif ini mulai dari usia 2 sampai 3 bulan, seperti suara musikal yang terdiri dari huruf vokal. Usia 3 bulan mulai mengeluarkan suara segera setelah mendengar orang dewasa berbicara. Kemudian usia 6 bulan bayi mulai menambah bunyi konsonan. Usia 8 sampai 10 bulan membentuk kata seperti dada, mama, namun tidak spesifik. Kemudian ada periode penamaan, itu pada usia 10 sampai 18 bulan. Orang dan benda mempunyai nama. Yang pertama itu belajar mengenal dan menyebut nama-nama orang dan benda di sekitarnya. Yang kedua itu mulai mengenal nama dirinya sendiri dan arti kata tidak. Kemudian ada reseptif. Reseptif itu dapat mengikuti perintah sederhana. Misalnya itu seperti menunjukkan ia mengerti ada suatu benda yang menarik dan mengharapkan orang lain juga tertarik. Nah, kemudian ada periode kombinasi kata, itu pada usia 18 sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun. Yang pertama itu mengucapkan kombinasi kata kira-kira 6 sampai 8 buah setelah kata pertama. Yang kedua diawali dengan kata yang sering didengar dan satu kesatuan seperti terima kasih, selamat pagi. Kemudian yang ketiga itu bukan kombinasi kata sebenarnya. Tas kepunyaan mama, berkata mama. Yang keempat itu ada bicara telegrafik. Telegrafik itu berisi tentang hal-hal penting yang ingin disampaikan. Ini biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kata. Itu seperti pergi, maksudnya itu saya mau pergi. Kemudian yang kelima ada bicara secara gramatikal. 50% maksudnya bisa dimengerti. Jadi tata bahasanya itu 50% bisa dimengerti. Nah, yang terakhir itu ada aspek moral agama. Yang pertama itu terjadinya pembauran atau penurunan sifat yang dimiliki oleh kedua orang tua si bayi. Yang kedua, adanya pengaruh perkembangan sifat yang dimiliki oleh si ibu dan bisa dimiliki oleh si bayi ketika lahir dan tumbuh berkembang, baik sifat baiknya ataupun sifat buruknya. Yang ketiga itu jenis kelamin individu yang sudah dapat dipastikan. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan lebih banyak terjadi pada saat masa prenatal dibandingkan masa-masa yang lain. Yang kelima itu banyaknya bahaya pada masa prenatal, baik fisik maupun psikologisnya. Kemudian yang terakhir itu membentuknya sikap-sikap baru yang diciptakannya. Jadi memang pada masa ini anak itu belum mampu melakukan penalaran, apalagi penilaian. Dan anak juga belum paham apa itu agama dan apa yang berkaitan dengan agama. Dia hanya sekedar melihat dan mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti sedang sholat atau mendengarkan ayah atau ibunya membacakan Al-Quran. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan materi ini bisa menambah ilmu bagi kita semua dan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.